Halal bihalal adalah bahasa Arab tapi bukan dari orang Arab. Karena istilah halal bihalal itu sebenarnya Soekarno yang minta kepada Ki Wahab Hasbullah. Dulu caruk maruk politik terjadi di Indonesia, ada gesekan-gesekan karena orang sudah konsen di politik, karena Belanda sudah pergi, Jepang sudah pergi, musuh itu sudah pergi, tapi ternyata orang Indonesia yang saling bermusuhan. Sehingga Soekarno meminta apa yang harus kita lakukan. Ki Wahab Hasbullah menawarkan kita harus melakukan silaturahmi nasional. Silaturahmi nasional, Pak Soekarno mengatakan itu bahasa itu terlalu sepele dan sudah ada istilah itu. Carikan saya istilah yang belum ada sebelumnya. Nah, maka diberikanlah istilah halal bihalal. Makanya orang Arab juga bingung itu kalau dikasih tahu halal bihalal. Makanya didobel di situ halal bihalal. Artinya ketika jabat tangan saling menghalalkan, tapi hati juga harus terbuka memaafkan. Karena banyak orang open house tapi tidak open. Saya kasih tahu kenapa angka 7. 7 hari kelahiran kita disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat lagi tambah 7 hari. Kenapa 7? Kemudian berikutnya 7 tahun umurnya suruh sholat. Kenapa 7 lagi? Kenapa bukan 5? Kalau 10 tahun pukul kalau tidak sholat kan menghadapi 14 tahun. Tambah 7 hari berarti 27 tahun berarti 21 tahun. 21 sampai 28 itu disuruh menikah. Kalau ada orang tidak menikah 21 sampai 28 nanti 35 baru mau menikah. Nah, iya. Makanya kalau ada orang lambat menikah lewat 23 sudah lewat 28 tidak menikah, nanti hilang itu keinginannya menikah. Nanti umur 35 lagi baru muncul. 35 baru langsung 38. 38 nanti lompat ke 40. Makanya di umur 40 itu baru mau kembali. Makanya orang yang sudah menikah itu biasa mau menikah juga di situ. Makanya rata-rata selingkuh itu 38 sampai 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua DKM serta seluruh jajaran pengurus dan seluruh pengurus DKM yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para pejabat-pejabat pemerintah, baik dari RT RW yang sempat hadir, para tamu undangan, para alim ulama, tokoh masyarakat, anak-anakku, para penghafal Al-Quran, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus orang tua kita, doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk beliau. Manusia ini, Bapak Ibu sekalian, itu dikenang bukan karena harta, tapi manusia itu dikenang karena jasa. Orang yang mengumpul harta itu beda dengan orang yang mengumpul jasa. Dan orang akan masuk surga itu karena jasa, bukan karena harta. Makanya wanita WTS yang memberikan minum kepada anjing yang kehausan itu jasa, bukan harta. Tapi dia dijanjikan surga. Orang yang banyak memberi bantuan, membukakan jalan kebaikan untuk orang, itu adalah jasa. Bagaimanapun banyaknya harta, kalau kita tidak membuka jasa untuk orang, itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang, maka itu tidak ada nilainya. Itu kuncinya kehidupan. Orang yang banyak memikirkan orang dan membukakan jalan kebaikan, maka orang itu juga ketika wafat, maka banyak orang akan datang. Tapi ketika hanya orang mengumpulkan harta, tidak memberikan manfaat ke orang lain, maka sedikit orang datang ketika dia wafat. Itu kuncinya. Makanya pada malam hari ini yang lebih banyak pahalanya sebenarnya panitia, bukan penceramah. Karena gara-gara dia kita bisa mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Pahalanya penceramah, pahalanya jamaah dikumpul kemudian diberikan kepada yang mengurus. Itulah kelebihannya mengurus penceramah. Itu. Makanya luar biasa beliau sama dengan anak-anak yang menghafal Al-Quran di pondok tahfiz kita ini. Itu pahala guru yang mengajar dan pahala anak-anak yang menghafal itu dikumpulkan kemudian diberikan kepada orang yang membangun tempat itu. Karena tidak mungkin ada guru yang mengajar dan tidak ada anak yang bisa menghafal kecuali ada tempat yang disiapkan. Maka yang menyiapkan tempat itu mendapatkan pahala double dibanding orang yang ada di dalamnya. Itu keberkahannya sebenarnya. Makanya pada malam hari ini saya diundang sebenarnya untuk acara halal bihalal dan juga tabligh akbar. Sekali saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya viral itu musibah, Pak. Saya tidak punya akun YouTube, tidak punya tim perekam, tim media tidak ada. Yang muncul itu dari jamaah aja. Saya tidak pernah urus hal-hal seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan akunnya Pak Ustaz itu tidak ada. Jadi itu yang rekam ya kayak begini. Kalau saya datang ceramah dan rekam itu yang upload. Saya tidak pernah ada tim apa. Karena wasiatnya Gorota. Itu wasiat ulama. Hanya itu yang saya pegang sampai hari ini. Jadi saya hanya minta doanya. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan dan kesehatan untuk tetap istiqamah di jalan dakwah. Karena pekerjaan ini Pak berat tantangannya. Berat. Sebenarnya kalau mau aman itu lebih banyak diam. Iya. Cuma saya dipanggil di sini bicara jadi harus bicara. Hanya kalau mau ambil berkahnya banyak diam. Orang banyak diam itu lebih banyak selamat. Yang banyak bicara itu yang lebih banyak pertanggungjawaban. Makanya cuma kalau saya tidak bicara kita tidak dapat apa-apa. Itu. Makanya pada malam hari ini kita janjian ya 1 jam aja sudah maksimal. Insyaallah. Biasanya penceramah tidak cukup 1 jamnya. Oh iya.
Biasanya berapa menit, Pak? Ada yang lebih. Waduh. Begini. Halal bihalal adalah bahasa Arab tapi bukan dari orang Arab. Karena istilah halal bihalal itu sebenarnya Soekarno yang minta kepada Kiai Wahab Hasbullah. Dulu caruk maruk politik terjadi di Indonesia, ada gesekan-gesekan karena orang sudah konsen di politik, karena Belanda sudah pergi, Jepang sudah pergi, musuh itu sudah pergi, tapi ternyata orang Indonesia yang saling bermusuhan. Sehingga Soekarno meminta bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kiai Wahab Hasbullah menawarkan kita harus melakukan silaturahmi nasional. Silaturahmi nasional, Pak Soekarno mengatakan itu bahasa itu terlalu sepele dan sudah ada istilah itu. Carikan saya istilah yang belum ada sebelumnya. Nah, maka diberikanlah istilah halal bihalal. Makanya orang Arab juga bingung itu kalau dikasih tahu halal bihalal. Ya. Di Indonesia memang ini unik, Pak. Satu-satunya negara yang ada mudik itu cuma Indonesia. Ya. Haji juga Indonesia yang punya, Pak. As-Sudais itu tinggal di Makkah, haji setiap tahun tidak pernah dipanggil Haji As-Sudais. Ya. Itu karena memang haji itu hadiah dari Belanda. Hanya untuk memata-matai supaya tidak melawan. Jadi semua orang yang dari Mekah itu pasti melawan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar di Makkah kembali melawan Belanda. Kemudian Ki Ahmad Dahlan dari Makkah kembali melawan Belanda. Makanya dikasihlah gelar haji untuk supaya ditahu ini nanti yang bisa menentang. Tapi lama-kelamaan haji itu bagus juga, Pak. Tuh. Sebenarnya kalau kita mau ambil, kalau sudah haji Pak Haji, kalau sudah zakat mesti dipanggil juga Pak Zakat. Kalau sudah sholat dipanggil Pak Sholat. Gitu. Makanya Bapak Ibu orang Bugis kalau ada hajinya di depan tidak ditulis di undangan, jangan marah-marah. Itu hadiah dari Belanda aja itu. Ini untuk nasihat saja kepada haji orang Bugis. Nah, sebab mega ogi ku yelengi undangan adega haji na denalo. Nah itu. itu yang nasihat aja itu, Pak. Jangan tersinggung. Kemudian kita sebenarnya kenapa ada istilah halal bihalal? Di dalam saya mau begini, dalam mengkaji tradisi orang Bugis itu punya istilah tafaul. Tafaul sebenarnya ini bahasa Arab dan itu Nabi yang lakukan. Kalau bahasa Bugisnya senongang. Kalau senongang, kalau bahasa Arabnya tafaul. Makanya Aisyah mengatakan, anna Nabi SAW yuhibbut tafaul. Rasulullah itu suka sekali bertafaul. Tafaul itu maknanya begini, Pak. Mengambil satu ibarat dalam suatu hal yang bermakna doa. Nah, segala sesuatu itu ditarik lari ke doa, punya makna. Makanya kuenya orang Bugis itu juga begitu. Barokah. Cuma kita mengatakan barongko. Suwalla, kita sholawat kita mengatakan suwalla. Al-katiri min din makadaki katiri mandi. Al-katiri sholah makadaki katiri salah. Iya, itu kan rumahnya saja itu 55. Kenapa 55? Karena itu 5 waktu sholat. Kenapa anak tangga tidak sama jumlahnya itu ganjil 13, 11. Itu karena Allah ganjil dan menyukai yang ganjil. Sudut-sudut rumah itu kan yang atap itu timpala jana kan 3 lapis, 3 susun. Mulai dari yang paling kecil, tengah, kemudian sedang. Itu sebenarnya Islam, iman, dan ihsan. Itu makna-makna semua, Pak. Jadi dia itu istilahnya senong. Makanya angka-angka juga masuk. Makanya orang Bugis juga kalau ada angka-angka itu biasa dia pakai angka 7. Ya, pitu-pitu. Makanya dulu kalau ada uangnya 77 4 kali, langsung mengatakan indok dinanya. Langsung dia lipat baru simpan di tasnya. Mengatakan selama masih ada uangku ini saya tidak pernah kehabisan uang. Ya memang, karena uangnya ada di situ. Tapi kalau kita mau kaji dalam ilmu hikmah, ini bukan dalam ilmu itu kan begitu, Pak. Ada ilmu hadis, ada masuk dalam kajian hadis, ada masuk kajian fikih, ada masuk kajian hikmah, ada masuk kajian tasawuf. Itu harus dipisahkan. Tidak boleh digabung. Ulama fikih itu disebut fuqaha. Ulama tauhid itu disebut murabbi. Kalau ulama tasawuf disebut mursyid. Itu beda.
Kalau ulama fikih fuqaha, kajiannya itu tentang hukum sah atau tidak. Dalam kajian tauhid itu akidah. Dalam kajian tasawuf itu akhlak. Makanya kalau orang bicara tasawuf, itu tidak bicara hukum, dia bicara adab. Tasawuf itu standarnya tinggi. Kalau fikih itu standarnya rendah. Kenapa? Karena dia pakai kaidah makruh, haram, mubah, sunnah, wajib, haram. Kan begitu aja. Makanya kalau dalam fikih itu kalau makruh itu sudah tidak masalah karena hanya kebalikan sunnah. Masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan ya sunnah. Tapi kalau kaki kiri ya makruh. Makan menggunakan tangan kiri ya makruh karena sunnahnya tangan kanan. Bukan bid'ah. Cuma ada sekarang selain sunnah bid'ah. Itu jadi masalah. Kalau dia katakan bid'ah kan ujungnya pasti neraka. Kalau dia mengatakan makruh itu tidak masalah. Makanya saya biasa kasih kesimpulan, bid'ah inilah yang membuat kita bermusuhan. Kenapa Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal tidak pernah bertentangan bermusuhan padahal beda pendapat? Karena dia pakai 5 hukum ini tadi. Wajib, makruh, haram, mubah, dan sunnah. Dia tidak pakai bid'ah. Walaupun dia tahu bid'ah. Karena bid'ah ini bukan hukum, Pak. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Supaya kita nanti mudah. Karena kalau dicampur-campur, wah itu fatal. Ulama tasawuf itu standarnya tinggi sekali, Pak. Sama jika kalau orang pacaran, orang paling senang sama misalnya pacarnya. Nah pacarnya itu tidak suka warna kuning. Tidak mungkin orang itu pakai sandal kuning ketemu pacarnya. Walaupun tidak ada aturannya. Tapi kalau dia sudah tahu dia tidak suka warna kuning, tidak mungkin pakai sandal kuning. Kenapa? Demi menjaga perasaan. Orang yang bertasawuf, begitu di hadapan Allah. Jika ada pakaiannya malu dia pakai ketemu Pak Bupati, mestinya dia lebih malu pakai untuk sholat. Kan kadang kita tidak agak biasa tuh. Daster yang kita pakai mencuci setiap hari. Jadi pakai sholat. Padahal kalau mau ke pesta luar biasa pakaiannya. Ah ini yang nanti kita kalau kaji. Tapi itu kan kaitannya dengan tasawuf. Kalau ulama sufi itu pantang untuk singgah di WC masjid buang air kecil. Tidak mau dia. Lebih di Pertamina. Kenapa di WC masjid? Orang yang singgah di WC masjid buang air kecil itu makruh hukumnya. Kalau dalam fikih, tapi kalau Syafi'i itu menyelamatkan kita. Dia bilang, kalau sudah buang air kecil, berwudu dulu baru pergi. Supaya kau melakukan sunnah. Itu Syafi'i itu. Tapi ulama sufi tidak. Nah itu bedanya. Makanya ulama sufi kalau singgah makan di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Karena kapan dia makan dulu baru bayar, dia katakan sama kalau kau ambil mangganya tetanggamu, nanti sudah kau makan baru kau minta. Begitu. Jadi standar-standar itu beda, Pak. Jadi kalau kajian agama ya begitu aja. Makanya kita harus pisahkan. Yang masuk ilmu hikmah itu, ilmu-ilmu hikmah agak berat juga. Kenapa ilmu hikmah ini berat? Karena dia adalah hakikat dari ilmu. Perintah Nabi, di atas perintah itu ada hakikatnya. Kenapa kita dilarang melangkahi makanan? Kalau makan. Misalnya ada makanan, ada ikan di sini, di sana ada ayam. Kita kadang menyeberang ambil ayamnya. Padahal ada ikan di depan. Kita menyeberang. Itu kayak eskapator tangannya itu. Biasanya. Kenapa itu dilarang dalam agama? Padahal semua makanan yang dihidangkan itu kan halal. Tapi kenapa dilarang? Hikmahnya, orang yang mengambil makanan dengan melangkahi makanan yang ada di depannya, itu rezekinya pasti susah. Nanti dia urus baru bisa. Tapi orang yang mengambil makanan yang ada di depannya saja, maka orang yang akan datang menawarkan rezeki kepadanya. Itu hikmah, Pak. Kenapa perempuan kalau makan dilarang membuka mulut? Kalau mengunyah. Laki-laki kan tidak. Laki-laki itu kalau makan membuka mulut begini tidak masalah. Perempuan tidak boleh. Hanya ketika dia menyuap dia buka mulut. Ketika dia mengunyah itu dia tutup. Begini. Kenapa? Ternyata hikmahnya wanita yang mengunyah tidak membuka mulutnya. Itu suaminya pengantin baru setiap malam. Itu kuncinya, Pak. Itu dalam ilmu hikmah itu. Makanya ulama kita itu dari dulu memisahkan. Tasawuf dikaji pada bab khusus tasawuf. Fikih dikaji pada bab fikih. Kemudian tauhid dikaji pada bab tauhid. Cuma sekarang ini kadang ada penceramah dia gabung. Contoh kajian tasawuf dia kasih turun ke tauhid. Itu fatal.
Saya mengatakan hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Karena contoh akhlak dibawa ke tauhid. Hormat ke merah putih kan itu takzim kepada pejuang negara kita yang berdarah kemudian nyawanya melayang karena memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan benderanya. Hakikat perjuangannya. Itu adab kita kepada pejuang. Tapi kalau ditarik ke tauhid, musyrik itu Pak. Karena hormat itu menyembah. Makanya ada fatwa mengatakan, ada ustaz itu berfatwa bahwa sungkeman ke orang tua itu musyrik. Karena adab dibawa ke tauhid. Ini bahayanya kalau dicampur. Nah kalau kita mau pakai Pak, nah semua biar makan obat itu musyrik juga. Kan begitu. Makanya tidak boleh dicampur. Inilah yang banyak sekarang membuat jamaah bingung. Kita saja yang belajar di pondok juga bingung. Iya kan kok bisa begini. Nanti dilihat oh ternyata dia pindahkan. Contoh yang dia pindahkan. Nah, ini yang bahaya. Makanya kalau kajian fikih itu kan banyak perdebatan. Apalagi sekarang Pak kondisi agak susah. Dulu itu masih uang-uang halal itu aman. Makanya pengurus masjid sekarang itu mulai stres. Karena kalau fikih uang haram, ketika masuk ke dalam masjid yang tanggung jawab itu panitia masjid. Iya. Itu panitia masjid tanggung jawab. Makanya sekarang ulama itu dalam kontemporer itu kan sudah mengkaji tuh. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, ulama kelas itu mengatakan, jika itu uang haram, itu maka mutlak haram. Kalau kau terima itu 4 hukumannya. Pertama, kau sekongkol dengan haram. Yang kedua, kau tidak menolak keharaman. Yang ketiga, kau mengotori tempat suci. Yang keempat, tidak berkah ibadahnya orang gara-gara engkau. Maka kau harus bertanggung jawab pada 4 sektor ini. Itu panitia masjid Pak yang bertanggung jawab. Tapi kalau Profesor Dr. Yusuf Kardawi yang meninggal baru-baru, dia mengatakan beda. Justru dia mengatakan kalau pemain judi bersedekah, biar kau tahu pemain judi, kau ambil sedekahnya. Jangan tolak. Karena kapan kau tolak, kau bisa berdosa. Alasannya apa? Kalau pemain judi bersedekah, kau ambil uangnya, pasti dia tidak pakai lagi main judi. Nah, begitu. Kalau kau tidak ambil, dia pakai main judi, dia pakai sabu-sabu, dia pakai main perempuan, justru lebih banyak dosanya dibanding kau kalau kau ambil. Makanya kalau kau ambil kan tidak berdosa, tapi dipisahkan, jangan dicampur. Bikinkan kotak tulis, sumbangan apa botol. Kira-kira begitu. Nah, itu. Iya. Itu. Tapi apakah bisa dipakai? Ulama seperti Yusuf Kardawi itu masih membolehkan. Hanya dipakai untuk bangun WC. Jangan masukkan ke dalam masjid. Pakai bangun menara, pakai bangun pagar. Karena itu tidak ada kaitannya dengan tempat ibadah. Itu kalau, tapi ada lagi ulama yang belakangan seperti Imam Al-Jazuli, itu beda lagi dia. Dia katakan bikin saja kotak amal besar, baru simpan di dekat pintu masjid. Nanti setiap bulan dibuka diambil. Kalau tanya nanti malaikat dia kemudian dari mana kasih tahu. Saya tidak tahu, cuma ambil di celengan. Selesai. Itu sudah aman Pak. Itu. Makanya ulama-ulama kita itu kan mencari seperti itu. Itu fikih Pak, itu fikih namanya itu. Makanya fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, dia keluar jalan Pak. Iya. Makanya ulama-ulama kita dari dulu begitu. Fikih itu seperti itu. Imam Malik juga itu Pak begitu. Pintar. Ketika saya baca, oh ternyata di sini ulama kita berbeda. Saya kadang menangis itu membaca penjelasan-penjelasan ulama. Sampai-sampai itu pendapatnya Imam Malik, itu 3 tahun saya tolak. Belajar di pondok saya tolak pendapatnya Imam Malik. Tapi lama-kelamaan saya terima juga. Ketika dia mengatakan makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, itu kafaratnya puasa 60 hari. Bukan 1 hari. Itu Imam Malik itu. Jadi kalau ada orang sengaja batalkan puasanya di siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, itu mesti dia ganti 60 hari, bukan 1 hari. Alasannya Imam Malik apa? Nanti ada orang mencurangi agama Pak. Kalau pengantin baru mau berhubungan, dia makan dulu baru berhubungan, kan 1 jina ganti. Kan begitu? Iya. Kalau dia berhubungan di bulan Ramadan di siang hari, karena dia harus ganti 60. Tapi kalau dia makan minum dulu baru berhubungan, kan cuma 1 yang dia ganti. Iya, makan minumnya dia ganti.
Karena sudah batal baru berhubungan berarti gantinya cuma satu. Kalau berhubungan menyebabkan batal berarti gantinya 60 hari. Makanya dia minum dulu baru berhubungan. Makanya cuma ganti satu. Imam Malik bilang ini nanti orang akali. Makanya dia bilang makan dengan sengaja ganti 60. Berhenti. Makanya itu Imam Malik itu, Pak. Makanya lama-lama juga kita terima pendapatnya. Makanya fikih begitu ada alasannya. Nah, saya ingin sampaikan begini. Karena ini berkaitan dengan halal biasa mengatakan tadi. Itu tafaul. Kenapa dalam agama ini kalau kita kaji hikmah itu lebih dalam, Pak? Tapi bukan tasawuf. Orang mengatakan terkecoh, biasa mengatakan tasawuf. Bukan. Hikmah itu bukan tasawuf. Itu adalah ilmu yang lahir dari ilmu. Itu aja kuncinya. Makanya dia katakan ilmu hikmah. Nah, saya kasih tahu kenapa angka 7. 7 hari kelahiran kita disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat lagi tambah 7 hari. Kenapa 7? Kemudian berikutnya 7 tahun umurnya suruh sholat. Kenapa 7 lagi? Kenapa bukan 5? Kalau 10 tahun pukul kalau tidak sholat kan menghadapi 14 tahun. Tambah 7 hari berarti 27 tahun berarti 21 tahun. 21 sampai 28 itu disuruh menikah. Kalau ada orang tidak menikah 21 sampai 28 nanti 35 baru mau menikah. Nah, iya. Makanya kalau ada orang lambat menikah lewat 23 sudah lewat 28 tidak menikah nanti hilang itu keinginannya menikah. Nanti umur 35 lagi baru muncul. 35 baru langsung 38. 38 nanti lompat ke 40. Makanya di umur 40 itu baru mau kembali. Makanya orang yang sudah menikah itu biasa mau menikah juga di situ. Makanya rata-rata selingkuh itu 38 sampai 43. Di situ. Iya. Ini nih yang anukan. Itu hitungan. Dan kenapa angka 7 ini, Pak? Kalau kita kaji, tawaf itu kan 7 putaran. Sa'i juga 7 putaran. Lagi 7 lapis. Tanah 7 susun. Suratul Fatihah itu 7 ayat. Anggota sujud itu kan ada 7. 2 lutut, 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala. Rakaat sholat itu kan 17 juga. Di dalamnya ada angka 7. Itu kan kalau angka 7 makanya ada maknanya itu, Pak. Orang 7 tahun itu masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian masuk SMP. 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi. Kalau ada orang 38 umurnya sampai 42 tidak berhasil, berarti dia tidak akan kaya sampai mati. Tapi kalau dia sukses di bawah 38, berarti orang itu bisa menanjak. Jadi lihat saja, kalau ada orang kaya di bawah 42, berarti dia bisa kaya ke atas. Tapi kalau dia tidak kaya, begitu-begitu saja. Makanya makanya itu mata tayo ko sompa ko na patapulo nito ngumuru na niyo pamade cirewa banan lo kampung. Ten rumah itu. Itu kan anunya. Itu. Iya. Itu hitung-hitungan dan itu ada memang istilahnya kalau dalam agama ini dikaji para ulama dan itu ilmu hikmah, Pak. Banyak sekali. Saya sering temukan itu penjelasan-penjelasan ulama kita. Banyak. Tapi itu susah, Pak, karena itu tidak masuk dalam kaidah ilmu terbuka. Itu hanya ulama-ulama kasyaf yang tahu. Kemudian, ini halal bihalal sebenarnya kita ingin saling menghalalkan. Makanya orang Bugis tadi itu, saya mengatakan orang Bugis itu ada tradisinya. Kalau jabat tangan, kadang tangannya dia bawa ke kepala. Terus begini. Bid'ah juga itu, Pak. Dibawa ke dada. Tidak ada hadis itu. Yang ada itu mengeratkan ketika jabat tangan. Sampai Nabi itu kuat sekali genggamannya. Kalau kita pelan saja baru bawa ke kepala. Sebenarnya itu makna saja itu. Saya maafkan kau. Tapi kalau dia bawa ke kepalanya. Kada pura itu rede cocoku nataruh kere-kere minta kau. Wadah pangino. Iya. Artinya kepala aku ini pernah mendidih saking jengkelnya. Tapi saya sudah maafkan. Makanya didobel di situ halal bihalal. Artinya ketika jabat tangan saling menghalalkan, tapi hati juga harus terbuka memaafkan. Karena banyak orang open house, tapi inilah yang sebenarnya inti dari halal bihalal. Kemudian begini, sebenarnya dalam tasawuf itu, Pak, kalau kita ngaji tasawuf, ada hal unik itu. Karena tasawuf itu tidak pernah melihat akibat. Yang dia lihat itu asbab. Makanya tasawuf itu selalu lari ke dalam, bukan lari keluar. Makanya di bab tasawuf itu, Pak, tidak ada bab kikir.
Bapak ngaji tasawuf 40 tahun, itu tidak temukan bab kikir. Yang ada itu bab tamak. Karena sebenarnya tidak ada orang kikir, yang ada orang tamak. Ya jadi itu sih kata kan nagaga tahu maseke, tahu magala mimil lau mega. Oh gitu. Iya. Iya. Akan maseke ya no, dia na maseke ikut magala milau. Oh gitu. Oh betul. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Allah mencukupkan rezeki hambanya dan melebihkan. Jadi tidak ada orang kurang rezekinya itu Pak. Makanya satu orang itu bisa rezekinya dimakan 3 orang. Makanya kalau kita sudah menikah melahirkan anak, anak itu kan tidak kerja. Tapi masih bisa kita kasih makan. Makanya 2 orang itu bisa dimakan rezekinya untuk 6 orang. Makanya rezeki itu cukup dan lebih. Jadi memang tidak ada bab kikir Pak. Sama jika kadang-kadang kita akan ada orang naik ke tanah suci, kemudian tawaf. Sudah itu posting foto dia upload di FB. Nah pertama ke Facebook, alhamdulillah selesai tawaf. Langsung na komen di bawah, melo yacang. Ya, si tongan na ternyata melo yacang, ini malah sati. Ya. Kan begitu aja Pak.